Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita dapat beribadah kepada Tuhan meskipun kita di rumah masing-masing. Mari sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau Tuhan Allah Roh Kudus yang menuntun dan menolong setiap kami. Tuhan tolong agar setiap hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap ditanam oleh benih kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong agar setiap hati kami bahkan dapat bertumbuh Tuhan, dan dapat berbuah lebat Tuhan, sehingga setiap hidup kami dapat menjadi buah-buah yang manis, yang dapat dinikmati oleh Engkau dan oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik kami berdoa dan kami menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, air adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Apalagi saat seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan air untuk mencuci tangan kita, untuk mandi, untuk bersih-bersih, supaya virus corona itu tidak melekat di dalam tubuh kita. Dan yang terpenting, kita membutuhkan air untuk minum, supaya kita tetap sehat dan kita tetap dapat hidup. Saudara, seorang ahli gizi dari Universitas Gadjah Mada, ia pernah mengatakan, manusia bisa bertahan hidup tanpa makan selama 3 minggu. Namun manusia akan mati jika ia tidak minum selama 4-7 hari. Saudara, air begitu penting bagi tubuh kita, karena 60-80% komposisi utama tubuh manusia adalah air. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengalami satu keadaan di mana tubuh Yesus kekurangan cairan. Detik-detik sebelum ia meninggal, ia berkata, aku haus. Bagaimana mungkin ia tidak mengalami kehausan, saudara? Ia pasti haus. Sebab pada saat itu ia tergantung di atas kayu salib selama 6 jam dalam keadaan kehilangan darah, terpapar oleh cuaca, bahkan saraf-sarafnya mengalami ketegangan karena tubuhnya habis dipukuli oleh tentara Romawi. Saudara, hal ini hendak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah benar-benar manusia seutuhnya. Ia sama seperti kita. Ia bisa mengalami kehausan pada saat tubuh kita kekurangan cairan. Menariknya Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, kita tidak akan menemukan ketiga Injil ini mencatat bagian ini, yaitu bagian tentang aku haus. Hanya di dalam Injil Yohaneslah Rasul Yohanes mencantum kalimat ini. Saudara, saya yakin Rasul Yohanes sengaja mencatat hal ini untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah yang sepenuhnya juga adalah manusia. Sebagaimana yang telah ia sampaikan di dalam awal kitab Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14a. Dengan kata lain, Rasul Yohanes hendak mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sepenuhnya, yang telah menjadi manusia, dan sekarang ia sedang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya memang betul bahwa Yesus Kristus sebagai manusia biasa secara fisik mengalami kehausan yang luar biasa. Ia membutuhkan air untuk bertahan hidup. Sampai pada akhirnya ia dapat berkata tetelestai, yang artinya sudah selesai.
Namun tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa penderitaan kehausan yang terdalam yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus bukanlah kehausan secara tubuh jasmaninya saja, melainkan kehausan yang berasal dari dalam dirinya, yaitu dalam roh yang ada dalam dirinya itu. Dia menjerit kehausan karena ia telah ditinggal oleh Bapaknya yang ada di sorga. Maaf Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang digantung di atas kayu salib itu, dia dalam keadaan jijik saudara. Dia najis, dia dalam keadaan yang kotor karena dosa-dosa kita. Dan di sisi yang lain, Bapa yang ada dalam surga dalam keadaan kudus. Allah adalah Allah yang kudus. Ia tidak bisa menerima sesuatu yang najis, termasuk anaknya sendiri yang dalam keadaan berdosa. Hati Allah menjadi sedih saudara. Ia harus memalingkan wajahnya dari putra tunggalnya. Saudara, Tuhan Yesus menderita karena ia harus ditinggalkan oleh Bapaknya, sehingga ia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan sesudah itu ia mengatakan, aku haus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana anak bungsu yang telah berdosa kepada bapaknya, ia menjual seluruh harta warisannya, berfoya-foya melupakan bapaknya, sampai suatu ketika uangnya telah habis, saudara, ia mengalami kelaparan yang luar biasa. Ia kehausan yang luar biasa. Dia mencari, mengemis, meraup-raup makanan. Makan apa saja boleh. Dia berpikir, makan apa saja boleh. Makan ampas yang menjadi makanan babi pun boleh, asal saya makan. Namun sayangnya saudara, makan makanan babi pun ia tidak mendapatkannya. Saudara, dalam keadaan yang kelaparan dan kehausan ini saudara, dia menangis dan ia teringat akan bapaknya. Dia berpikir, orang upahan Bapa saja bisa makan makanan yang lebih baik daripada saya. Mengapa saya harus mati dalam keadaan yang lapar seperti ini? Kelaparan dan kehausan itu membawa anak bungsu pulang dan menemui bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Ia haus akan bapaknya. Ia mengalami kekeringan karena dia jauh dari bapaknya. Ia ingin kembali dekat dengan bapaknya saudara. Ini adalah penderitaan kehausan sesungguhnya yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat di kayu salib. Bapak, Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dosa telah membuat kita jauh daripada Tuhan. Dosa membuat kita mengalami kekeringan di hadapannya. Oleh sebab itu, tidak heran saudara, kita terus mencari apa di dunia ini, apa saja kita cari untuk mengisi kekeringan kita. Kita berpikir dengan seks, dengan uang, dengan kemakmuran, dengan kemewahan, kesuksesan, kesehatan, kita berpikir kehausan jiwa kita bisa dipuaskan. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita masih berpikir demikian, kita telah keliru. Saudara, percayalah bahwa seks, uang, kemakmuran, kemewahan, kesehatan, bahkan pasangan hidup kita, teman kita, anak-anak kita, bahkan apapun di dunia ini, tidak ada yang dapat bisa memuaskan dahaga di dalam jiwa kita. Saudara tentu ingat wanita Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus saat dia mengambil air di sumur Yakub. Wanita ini mengisi kekeringan jiwanya dengan seks dan kasih sayang. Saudara tentu ingat, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia telah memiliki 5 suami sebelumnya. Dan pria ke-6 yang bersama-sama dengan dia pada saat itu juga bukanlah suaminya. Tuhan Yesus tahu betul bahwa wanita ini bukan hanya haus secara jasmani sehingga dia pergi ke sumur mengambil air, tetapi di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada satu kekosongan, ada satu kekeringan, ada satu kehausan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang
sengaja ketika dia mau berangkat ke Yudea, dari Yudea dia mau berangkat ke Galilea, dia sengaja lewat ke Samaria untuk menemui wanita ini. Dan dia berkata kepada wanita ini, barang siapa minum air dari sumur ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita memperhatikan di dalam kitab Yohanes, Rasul Yohanes berulang kali menekankan tema haus dan air. Di dalam Yohanes 4 yang baru saja saya sampaikan mengenai kisah seorang wanita Samaria yang mengambil air di sumur Yakub. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus juga menyampaikan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di dalam Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus berada di atas kayu salib, ia sesungguhnya sepenuhnya menggambarkan diri kita, orang-orang berdosa yang haus akan Allah. Namun di saat yang bersamaan, di atas kayu salib, Tuhan Yesus juga sedang menggambarkan, menyatakan dirinya sebagai Allah, yaitu sumber air hidup yang sejati, yang dapat memuaskan hati kita yang dahaga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu-waktu ini menurut saya adalah waktu yang terbaik ketika kita banyak menghabiskan waktu di rumah. Kita seharusnya di saat-saat seperti ini kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali memperbaiki orientasi hati kita. Kalau selama ini kita terus mencari hal-hal duniawi untuk mengisi kekosongan hati kita, kita mengisi hidup kita dengan kerja, harta, maka saat ini mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita haus, kita lapar akan Dia. Mari kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, akan relasi kita dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus katakan kepada wanita Samaria itu, hari ini juga Dia berkata kepada kita. Bahkan Dia berjanji akan memuaskan hati kita yang dahaga. Dia berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang meskipun Tuhan singkat, tapi mengingatkan kami kembali untuk kami kembali kepada Tuhan. Kami kembali mengorientasi hati kami yang telah melenceng, yang jauh daripada Tuhan, untuk kami kembali kepada-Mu ya Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami mengisi hidup kami dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang tidak memuliakan hati Tuhan, kami sungguh memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, pada hari ini kami mau kembali kepada Tuhan. Seperti wanita Samaria itu Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau mencari Tuhan, kami mau dipenuhi, dikenyangkan, dipuaskan hanya oleh Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Tolonglah setiap kami Tuhan, ketika kami berada di rumah, kami mengisi waktu kami dengan membaca kebenaran firman-Mu, dengan kami berelasi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Amin.